Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman, MSy, selaku dosen fikih ibadah, dan yang saya cintai teman-teman IAT sekalian. Saya di sini dengan Triayu Fitriani NIM 3120002 Prodi IATA akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Wakaf Tanah Perspektif Al-Quran. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtimaiyah atau ibadah sosial. Wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya, ainnya, dan digunakan untuk kebaikan. Ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i yaitu Ibnu Hajar Al-Haythami dan Syekh Umairah mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan. Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh wakif. Nazir adalah pihak yang melaksanakan pengurus dan pengelolaan, pengaturan pemeliharaan, penginvestasian harta kekayaan wakaf baik terdiri atas satu orang atau kelompok, baik orang maupun badan hukum. Harta wakaf dikelola dalam bentuk program-program pemberdayaan wakaf, yaitu contohnya pesantren kemandirian, rumah tahfiz, dan tanah kemanfaatan lainnya. Program-program ini berjalan namun belum secara maksimal. Hal ini dikarenakan konsep pola pengelolaan wakaf seadanya atau nyambi dan berorientasi manajemen kepercayaan. Dalam program-program pemberdayaan tidak dilakukan secara integrasi, tidak sumber khusus yang menangani wakaf yang dimiliki jiwa entrepreneur, sehingga pengelolaan terkesan tidak maksimal karena wakaf kurang berkembang, bahkan cenderung menjadi beban. Pemanfaatan harta wakaf disalurkan kepada yang berhak sebagai penerima manfaat, itu kepada kaum duafa, anak yatim sesuai dengan peruntukannya. Pemikiran masyarakat tentang wakaf saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh para tokoh dan para ulama besar. Harta yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali karena pada hakikatnya akad wakaf adalah memindahkan kepemilikan kepada Allah. Problem yang sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf karena pada saat penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nazir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, sehingga begitu wakif meninggal ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan atau menggugat melalui jalur hukum. Berarti sebuah pencatatan perwakafan dilakukan dengan ikrar wakaf sebanyak 1 kali oleh orang yang pertama terhadap benda wakaf yang berwujud pekarangan dan lain-lain. Jadi salah satu objek wakaf adalah perwakafan tanah. Tanah yang dimaksud adalah tanah hak milik. Tanah hak milik dapat diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan keperibadatan, sosial, ataupun pendidikan. Adanya praktik pelaksanaan wakaf ini terutama terjadi di daerah-daerah Islam yang sangat berpengaruh. Terdapat banyak benda wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum, terutama yang berhubungan dengan peribadatan dan pengembangan agama. Wakaf yang berasal dari hukum Islam ternyata bisa diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai daerah di Nusantara ini. Praktik mewakafkan tanah untuk keperluan umum, terutama untuk peribadatan sosial seperti masjid, sekolah, musola, madrasah, makam, dan lain-lain telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak dahulu. Wakaf tanah bisa juga mengkontribusi atau memanfaatkan wakaf tanah milik tersebut sebagai salah satu sumber daya ekonomi umat, dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan kesetaraan ekonomi umat dan masyarakat. Pada dasarnya ibadah wakaf bisa membawa pengaruh besar dalam masyarakat. Pada dasarnya ibadah wakaf bisa membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial dari masyarakat.
yang sedang berada dalam kesempitan, yakni memudahkan jalan beribadah kepada Allah, menyediakan dan untuk mengobati mereka yang sedang sakit, menyediakan untuk belajar dengan baik, segala keperluan lain untuk kepentingan umum. Suatu tanah milik yang diwakafkan tidak boleh dirubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah status tanah wakafnya itu sendiri, seperti dijual, dihibahkan, atau diwariskan, dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas tanah dengan akibat berubahnya status tanah wakaf menjadi hak atas tanah bukan wakaf. Banyaknya tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat berdampak pada adanya pihak tertentu, seperti mempersengketa tanah dan lain-lain. Oleh karena paham tersebut, kini pengakuan mengenai validitas legal tentang harta wakaf berujung pada timbulnya sengketa pada tanah wakaf tersebut, karena hanya dilakukan secara lisan, bukan ditulis. Di Indonesia telah dibentuk perangkat perundangan tentang perwakafan tanah milik seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam perwakafan tanah ada juga hukum adat yang merupakan nilai hidup yang berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Hukum ini adalah hukum yang tidak tertulis dan ada secara turun-temurun, walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat, seperti contoh pemanfaatan tanah wakaf secara adat, di mana sebidang tanah yang berstatus wakaf dipergunakan untuk pemakaman umat muslim dan non-muslim. Tanah wakaf dalam perspektif Al-Quran juga ada firman Allah yang menjelaskan tentang perwakafan tanah, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada mini riset saya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan Anda semua yang telah menonton. Semoga diberi kesehatan selalu. Wallahu muwaffiq ilaihi aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.